Oke, baik. Kita sambil mulai ya, nanti temannya bisa menyusul. Baik, mata kuliah saudara yang akan saya bawakan satu semester ke depan itu adalah kejahatan korporasi. Ya. Kejahatan korporasi, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu, terlebih kepada kontrak kuliahnya. Nah ini, ketentuan perkuliahan kita selama satu semester ke depan, mengingat COVID saat ini, ya. Satu, perkuliahan kita lakukan secara daring atau online. Nah, nanti silakan aplikasi apa yang lebih nyaman buat saudara, kita bisa komunikasi untuk itu. Kalau sekarang kita pakai Zoom dulu boleh, nanti yang berikut kita pakai aplikasi yang lain juga boleh. Ya. Sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Yang kedua, toleransi keterlambatan itu 10 menit dari jam perkuliahan yang sudah disepakati. Nanti yang berikut kita sepakati saja supaya tidak mengganggu nanti 5 menit terakhir ada yang masuk. Itu tuh kurang menjadi mengganggu ya. Yang ketiga, materi topik kuliah akan diberikan tugas kelompok untuk kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya. Dan tiap pertemuan secara bergantian, setiap kelompok itu akan mempresentasikan materi tugas kelompok, dan juga kemudian nanti setelah itu ada sesi tanya jawab, lalu ulasan materi dari dosen. Per kelompok nanti akan saya suruh presentasi seperti ini, topik nanti setelah ini akan saya berikan. Lalu Anda bisa diskusi kelompok. Sekarang kan bisa diskusi kelompok menggunakan dengan metode daring juga ya, jadi tidak harus berkumpul atau berkerumun begitu, tidak. Tapi secara daring juga boleh. Nanti presentasi sekitar 10 sampai 15 menit, disepakati siapa yang mempresentasikan atau bergantian juga boleh. Itu tergantung teknis kelompok. Gitu ya. Yang ketiga, wajib menggunakan nama asli. Ya, seperti di Zoom ini untuk memudahkan presensi nanti wajib menggunakan nama asli. Ketika saudara tidak menggunakan nama asli lalu tidak terekap di dalam presensi, jangan salahkan karena ini sudah ketentuan perkuliahan untuk memudahkan. Ya. Jadi kalau tidak nama aslinya yang dibuat atau singkatan atau nama lain inisial itu, ya sudah, kalau tidak tercover berarti Anda dianggap tidak ikut kuliah. Ya. Sehingga nanti harus nama itu sesuai dengan presensi yang ada di aplikasi perkuliahan seperti Zoom yang kita gunakan hari ini, sehingga bisa dilihat dari peserta yang ikut. Ketua kelas nanti saya minta tugas khususnya itu untuk mendata. Nanti saya share presensinya dibuat centang-centang yang hadir aja ya. Nah, untuk hal ini. Nah, yang kelima, peserta kuliah wajib menggunakan pakaian rapi saat kuliah dan tempat yang layak saat mengikuti perkuliahan. Menggunakan pakaian yang rapi dalam artian ya betul-betul siap kuliah. Jangan pakai selimut di kasur sambil kuliah. Itu bukan kuliah namanya itu. Itu namanya formalitas mengikuti kuliah. Ya, kecuali dalam alasan-alasan tertentu, misalkan dia masih terbaring sakit. Tapi kalau misalkan dia tidak dalam kategori itu, ya sudah, harus betul-betul yang karena kuliah supaya bisa kita pantau. Ya. Nah, dan tempat yang layak saat mengikuti perkuliahan. Cari tempat yang layak untuk kuliah. Jangan kuliah sambil belanja di pasar, misalkan. Atau jangan kuliah sambil saudara di toilet atau di kamar mandi, apalagi video nyalakan itu. Saya rasa tidak etis ya. Yang keenam, saat penyampaian materi, peserta wajib memute suara perangkat dalam penyampaian materi seperti PPT yang bisa dimatikan ya. Maksudnya begini, kalau saya menyampaikan materi PowerPoint seperti ini, Anda mute suaranya. Atau ketika saya berbicara, Anda mute suaranya biar tidak terganggu. Nanti kalau saudara ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk berbicara sehingga suaranya bisa fokus. Kira-kira begitu ya. Yang berikut, dalam hal tidak sedang share materi perkuliahan seperti diskusi tanya jawab, wajib menyalakan kamera sehingga bisa dipantau apakah mahasiswa tersebut real mengikuti perkuliahan. Ya. Jadi di luar daripada seperti ini kan karena saya share materi, oke lah, apa untuk misalkan ada hemat data dan pertimbangan lain, silakan dimatikan
suara dan video juga boleh. Tapi ketika sesi tanya jawab, ketika saya juga tidak ada share materi, saya tampilkan ini, Anda juga wajib untuk menyalakan kamera. Sehingga bisa kita benar-benar pantau, lihat, dan bisa kenal yang mana yang namanya seperti yang sudah diperkenalkan Ibu Lali. Oke, saya rasa itu ketentuan perkuliahan yang perlu saya sampaikan. Yang berikut nanti aja sekaligus pertanyaan. Oke, yang berikut adalah kontrak kuliah berkaitan dengan penilaian. Penilaian yang saya lakukan itu secara umum, saya menitikberatkan pada keaktifan dalam perkuliahan. Ya, artinya aktivitas selama perkuliahan. Yang kedua, kehadiran atau rajin mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, tugas-tugas terkait. Ada nanti tugas mandiri, tugas kelompok, dan seterusnya. Yang terakhir, etika. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan di dalam pengantar perkuliahan hari ini, supaya kemudian kita bisa lanjutkan materi kuliah dulu, nanti kita diskusi. Ya, kita langsung aja dulu. Baik. Nah, ini tugas kelompoknya ini nanti saya share aja. Tiap materi pertemuan nanti, hari ini korporasi sebagai subjek hukum saya bawakan, nomor 2 sampai nomor 10 inilah nanti yang akan dipresentasikan per kelompok, bergantian minggu depan secara berurut. Ya. Silakan nanti Anda bentuk kelompok berdasarkan absen atau presensi atau apapun boleh. Atau sebaiknya berdasarkan presensi aja biar memudahkan nanti memantau ya. Nah, ini pembagian kelompoknya nanti seperti ini. Baik, kita mulai. Topik pertama yang akan saya bawakan itu adalah korporasi sebagai subjek hukum. Ya. Korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum itu pada dasarnya adalah penyandang hak dan kewajiban. Ya. Anda tentu sering mendengar istilah subjek hukum. Ketika saudara berbicara atau mendengar permasalahan hukum, masalah subjek hukum atau sebutan subjek hukum itu sangat sering Anda dengar. Tetapi masih banyak orang terkadang tidak memahami apa itu subjek hukum. Secara teori, subjek hukum itu adalah penyandang hak dan kewajiban. Penyandang hak dan kewajiban yang dimaksud di situ adalah siapapun yang memiliki hak dan kewajiban atau pihak yang boleh atau yang memiliki hak dan kewajiban. Oke, ya. Yang berikut, pada dasarnya subjek hukum itu adalah orang atau person. Yang punya hak dan kewajiban itu pada dasarnya orang. Ya. Dan hukum itu ditujukan kepada orang untuk mengatur perilaku orang. Dan hukum itu melahirkan hak dan kewajiban terhadap orang. Dan yang diatur itu adalah orang atau manusia atau person. Karena tidaklah ada suatu hukum itu yang mengatur di luar daripada orang. Contoh, binatang-binatang, kan tidak ada hukum yang mengatur itu. Kalau orang, misalkan ada, contoh kalau saudara lihat undang-undang lalu lintas atau hukum berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan. Bagi orang yang mengendarai sepeda motor, wajib menyalakan lampu utama di siang hari. Itu jelas ya. Bagi orang yang mengendarai sepeda motor, wajib menyalakan lampu utama di siang hari. Ya kan? Kira-kira begitu ya. Bagi orang yang mengendarai kendaraan bermotor, wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira begitu ya. Tetapi, kalau bukan orang atau selain orang itu tidak diatur dalam undang-undang. Karena undang-undang itu ditujukan kepada orang, kepada manusia. Kan tidak pernah Anda dengar. Bagi burung-burung yang berterbangan di langit, dilarang saling menabrak. Tidak ada. Atau bagi hewan, ketika menyelip di jalan raya harus dari kiri. Tidak ada. Kalau anjing lewat di jalan itu atau kucing, ya sesukanya dia. Akhirnya tabrak, kan begitu kira-kira. Dan kalau dia melanggar, ya tidak bisa dipermasalahkan karena yang diatur oleh hukum itu adalah subjeknya orang. Makanya saudara ketika membawa sepeda motor, Anda misalkan dengan kecepatan tertentu atau kecepatan tinggi, tiba-tiba
Kucing menyeberang, padahal lampu merah dari sebelah utara kan. Lampu merah dari samping saudara itu lampu merah, Anda mau lurus. Tiba-tiba kucing berlari, motor mobil semua berhenti karena lampu merah. Anda ingin lurus karena dari samping itu sudah lampu merah. Tiba-tiba kucing atau hewan peliharaan lain menyeberang itu. Berlari lagi dengan cepat. Akhirnya saudara lindas, Anda terjatuh dan seterusnya. Tidak bisa saudara lapor polisi. Ini melanggar undang-undang lalu lintas sehingga saya jadi celaka dan seterusnya. Ya. Makanya orang-orang atau dalam praktik di masyarakat, orang mengkonotasikan kalau orang yang tidak taat aturan itu disebut sebagai itu hewan dan seterusnya, kira-kira begitu ya. Atau kalau itu prinsipnya yang saya sampaikan tadi, manusialah atau orang lah yang menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Nah, dalam perkembangan subjek hukum itu dikenal menjadi dua. Ya, nanti ada yang manusia pribadi atau orang perorangan atau naturalist person, ada yang badan hukum atau reh person. Ya, ini ada dua subjek hukum. Badan hukum atau reh person itu seperti perusahaan-perusahaan, itu yang mungkin saudara sering dengar ya. Perusahaan, yayasan, koperasi, dan seterusnya. Pokoknya perusahaan-perusahaan atau perkumpulan-perkumpulan, itulah yang disebut dengan badan hukum. Ini secara umum dalam konteks hukum perdata ya. Nah, ini ada reh person, legal person itu dalam konsep hukum perdata. Ini karena badan hukum itu atau subjek hukum itu pada dasarnya adalah kategori nuansa perdata. Tapi nanti kita akan pelajari dalam konteks pidana. Ya, kalau perdata itu perkumpulan disebut dengan badan hukum. Nah, tentu ada persamaan dan ada perbedaan. Ya, persamaannya apa? Ya, sama-sama sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Nah, itu persamaannya. Ya. Nah, tapi ada juga perbedaan. Ya. Manusia pribadi itu punya hak yang sama di bidang hukum privat dan publik, sedangkan badan hukum hanya memiliki hak terbatas dalam bidang hukum privat. Maksudnya begini, kalau manusia pribadi itu punya hak di bidang privat dan publik. Manusia pribadi, Anda sebagai manusia pribadi, atau kita sebagai manusia pribadi, bisa melakukan perkawinan, bisa menikah, kan begitu kira-kira, bisa pinjam-meminjam. Dan di bidang hukum publik, kita bisa menjabat sebagai presiden, menjabat sebagai gubernur, bupati, dan seterusnya. Sedangkan kalau badan hukum hanya memiliki hak terbatas dalam bidang hukum privat. Kan tidak mungkin perusahaan itu melakukan perkawinan. Universitas Merdeka Malang kawin dengan Universitas Brawijaya Malang misalkan. Kan tidak ada seperti itu. Karena memang pada dasarnya badan hukum itu haknya terbatas dalam bidang hukum privat atau hukum perdata. Contohnya apa? Universitas Merdeka Malang melakukan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan Utrecht University. Nah, itu baru. Artinya konteks dalam badan hukum itu terbatas hanya dalam konteks seperti perjanjian. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Korporasi itu, kalau dalam bahasa hukum perdata tadi disebut dengan badan hukum. Hampir mirip-mirip di dalam bahasa hukum pidana disebut dengan korporasi. Ya. Karena badan hukum itu adalah istilah hukum perdata. Sekalipun itu merupakan sama-sama subjek hukum. Ya. Korporasi itu istilah hukum pidana, badan hukum itu istilah hukum perdata. Badan hukum merupakan subjek hukum yang sudah lama diterima. Sedangkan korporasi baru terakhir ini, masih baru saja diterima sebagai subjek hukum. Itu pun diaturan di luar ketentuan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Nah, tapi nanti saudara, sekalipun itu badan hukum istilah hukum perdata, dan korporasi itu istilah hukum pidana, jangan salah bahwa korporasi itu nanti berbeda dengan badan hukum. Tidak persis sama, intinya begitu. Tidak persis sama. Kalau badan hukum itu di dalam konteks ini nih, korporasi itu lebih luas sebenarnya maknanya dari badan hukum. Ya. Korporasi itu lebih luas maknanya dari badan hukum dalam istilah perdata. Badan hukum hanya terbatas seperti PT atau persero terbatas, koperasi, yayasan. Itu yang aneh.
kecuali ada pendaftaran yang terbaru kemudian. Tapi ini kalau dibilang badan hukum dalam hukum perdata itu hanya sebatas pada bidang tertentu saja, PT, koperasi, yayasan. Nah, tapi ketika orang mendirikan warung atau orang melakukan suatu usaha atau disebut CV, itu bukan badan hukum lagi tuh. Nah, sedangkan korporasi termasuk CV juga di dalamnya, kira-kira begitu. Tidak hanya yang tiga ini. Setiap perkumpulan orang yang mengatasnamakan suatu nama perkumpulan, dia disebut dengan korporasi. Dan korporasi itu adalah istilah hukum pidana yang maknanya lebih luas dari hukum perdata. Baik, kita lanjut ya. Dalam hukum pidana, pelaku kejahatan itu adalah subjek hukum. Orang yang melakukan kejahatan dan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana disebut sebagai subjek hukum atau orang. Itu tadi orang itu yang kita sebut ada naturlich person atau orang perorangan, ada reh person, badan hukum. Kalau dalam istilah hukum pidana disebut dengan korporasi. Ya, korporasi itu nanti ada, kalau reh person dalam hukum perdata, ada badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, yayasan, koperasi. Tapi ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Contohnya apa? CV, firma, dan seterusnya. Nah, kalau badan hukum itu terikat pada ini saja. Tapi kalau dia tadi itu korporasi, mengikat ini keseluruhan. Setiap namanya perkumpulan itu masuk kategori korporasi. Sesuai ketentuan undang-undang tentunya ya. Nah, korporasi sebagai subjek hukum sebenarnya tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Di dalam KUHP kita itu tidak ada disebut berkaitan dengan korporasi. Ya, artinya tidak diakui dalam konteks KUHP itu. Akan tetapi, undang-undang di luar KUHP atau hukum pidana khusus atau undang-undang khusus menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipidana. Contohnya apa? Undang-undang narkotika, undang-undang tindak pidana korupsi, dan seterusnya ya. Undang-undang tindak pidana pencucian uang, dan beberapa undang-undang khusus lain itu mengenal istilah korporasi. Tapi dalam KUHP kita, korporasi itu tidak dikenal sebagai subjek hukum. Ya. Oleh sebab itu nanti yang berlaku asas ketika misalkan dalam KUHP tidak diatur korporasi, tapi dalam undang-undang khusus mengaturnya, maka berlakulah asas perundang-undangan yang mengatakan lex specialis derogat legi generali. Ya. Lex specialis derogat legi generali. Undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. Ya, ini yang dipergunakan sebagai dasar untuk itu. Sedangkan kalau nanti dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru ini kan sudah mulai diajukan salah satunya korporasi sebagai subjek hukum. Kalau itu nanti diundangkan, maka lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang sebelumnya. Tapi terkadang ada undang-undang itu sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum, tetapi undang-undang peraturan pelaksanaannya tidak mengenalnya, atau undang-undang di bawahnya tidak mengakui misalkan. Berlakulah asas lex superiori, derogat legi inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi menyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Ini tentu saudara sudah pelajari waktu mata kuliah pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia. Baik. Pengertian korporasi, ya. Secara etimologis korporasi itu berasal dari istilah kata corporation dalam bahasa Latinnya. Nah, atau corpore asal dari corpus. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan badan, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Itu secara harafiah. Corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan, badan yang dijadikan orang. Perkumpulan orang tadi atau badan-badan tadi yang dijadikan orang dianggap sebagai subjek hukum, atau badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia
sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Itu pengertian secara terminologinya ya. Nah, ada beberapa nanti pengertian-pengertian korporasi yang diberikan oleh para ahli. Okay. Anda bisa lihat di beberapa literatur ya, untuk saudara bisa mencari referensi yang lain. Dari beberapa pengertian yang diberikan ahli itu, korporasi atau badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak dan atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa. Kalau orang macam itu korporasi adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta hak dan berkewajiban seperti orang pribadi. Dan beberapa pengertian dari ahli lainnya. Tapi di sini kita tidak perlu menghafal arti daripada pengertian-pengertian yang dibuat para ahli. Poin yang penting di sini adalah berkaitan dengan korporasi atau pengertian korporasi. Kalau saudara nanti membaca suatu undang-undang khusus, Anda tinggal melihat nanti di dalam ketentuan undang-undang itu apa arti korporasi. Contoh, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi di pasal 1-nya itu ayat keberapa begitu disebutkan situ korporasi itu apa. Korporasi adalah kumpulan orang perorangan baik berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau ditanya apa itu pengertian korporasi, tergantung pada konteks undang-undang apa yang dibicarakan. Kalau yang dibicarakan itu undang-undang tindak pidana korupsi, maka lihat pengertian korporasi yang dimaksud di situ. Kalau yang bicarakan undang-undang tindak pidana perdagangan orang, lihat apa yang maksud korporasi di dalam undang-undang itu. Kira-kira seperti itu cara kita memudahkan untuk mengetahui pengertian korporasi. Karena tiap undang-undang nanti bisa jadi ada perluasan-perluasan yang berbeda berkaitan dengan pengertian korporasi. Tapi secara prinsip, namanya korporasi itu memiliki makna yang kurang lebih sama. Perkumpulan orang perorangan tadi. Oke. Jenis-jenis korporasi. Bentar ya. Saya coba lanjut nih teman-teman. Nah, ini tadi ya. Jenis-jenis korporasi ya. Korporasi itu nanti ada korporasi publik. Itu sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik. Pemkot atau Pemkat. Ya, itu korporasi publik. Pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang, itu juga termasuk korporasi. Korporasi privat, sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan pribadi yang bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan, atau perusahaan publik atau PT. Ada korporasi publik kuasi, korporasi yang melayani kepentingan umum, seperti PT Kereta Api Indonesia, PLN, Pertamina, PDM, dan seterusnya. Nah, ini wawasan aja. Tapi itu semua kategori daripada korporasi. Nah, ini baru masuk ini, padahal udah mau selesai juga. Nah, beberapa berangkat dari sana kita lihat korporasi dalam artian hukum positif ya. Dalam hukum positif itu nanti seperti yang saya bilang tadi, pengertiannya bisa beda-beda ya. Atau memiliki perluasan yang berbeda, luasnya yang berbeda-beda. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, dan pasal 1 angka 21 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, ini arti korporasi menurut undang-undang itu. Artinya, korporasi di situ memiliki makna yang lebih luas dari badan hukum dalam konsep hukum perdata, misalkan firma dan seterusnya. Ya, hal ini tadi kan dalam undang-undang itu baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Itu termasuk korporasi dalam undang-undang itu. Oleh sebab itu, badan hukum itu adalah badan hukum, perkumpulan, persekutuan, perserikatan, perseroan, yayasan, dan seterusnya. Itu nanti masuk kategori korporasi. Arti yang lebih sederhana lagi, badan hukum itu istilah hukum perdata, sedangkan korporasi itu istilah hukum pidana, tetapi korporasi dalam konteks hukum pidana maknanya lebih luas dari badan hukum dalam hukum perdata, atau lebih luas cakupannya. Nah, kira-kira itu materi kita untuk